Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Anggara, NIM 1715025081 dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, jurusan Ilmu Komputer. Oke, saya akan menjelaskan perancangan aplikasi saya, yaitu tentang perancangan aplikasi Amenusa, aplikasi manajemen usaha teh 2 daun. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi Amenusa ini. Sebelum itu kita akan membahas dari yang awal, itu pendahuluan atau latar belakang. Nah, itu perkembangan di era globalisasi ini, seperti perkembangan teknologi semakin maju, menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal komputasi bagi semua kalangan, baik dari segi pendidikan maupun dalam dunia usaha. Nah, dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputasi, maka semua data dapat tersimpan dengan rapi. Maka pengelolaan data atau informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat dibandingkan dengan cara yang belum menggunakan sistem dan aplikasi yang terkomputerisasi. Oke, kita lanjut ke batasan masalah. Untuk memberikan suatu pembahasan yang lebih tertera, maka diperlukan adanya suatu pembatasan ruang lingkup dan kebutuhan yang akan dibahas. Nah, dan juga dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Seperti penelitian hanya dilakukan pada tempat usaha Ica 2 daun. Yang kedua, penelitian dilakukan pada sistem keamanan teknologi informasi yang berkaitan dengan software pada usaha Ica 2 daun. Pengukuran risiko teknologi informasi dilakukan dengan menggunakan metode Activate. Jadi kita langsung lanjut ke tujuan lagi. Di tujuan ini, tujuan dalam tulisan ini adalah yang pertama, agar mempermudah karyawan dalam pencatatan transaksi. Yang kedua, agar mempermudah atasan dalam mengontrol manajemen usaha dari aplikasi. Dan yang terakhir, agar mempermudah dalam manajemen keuangan. Nah, kita langsung masuk saja ke manfaat ya. Bentar, saya kecilkan dulu. Oke, manfaat dalam penulisan ini adalah yang pertama itu supaya mempermudah transaksi pada pengusaha masyarakat kecil dalam berwirausaha. Yang kedua, untuk menghemat waktu di dalam berwirausaha. Dan yang ketiga, mempermudah manajemen dalam mengelola keuangan. Dan kita langsung lanjut ke pengembangan perangkat lunak. Nah, metode pengembangan aplikasi yang digunakan adalah metode Android Studio, yaitu adalah lingkungan pengembangan terpadu resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang didasarkan pada, selain sebagai editor kode dan fitur developer fitur yang ada, Android Studio menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas Anda dalam membuat aplikasi Android. Seperti yang pertama, sistem build berbasis Grid dan fleksibel. Yang kedua, emulator yang cepat dan kaya fitur. Nah, yang ketiga, lingkungan terpadu tempat. Anda bisa mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android. Nah, yang keempat, terapkan perubahan untuk melakukan push pada perubahan kode dan rest course ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa memulai ulang aplikasi lagi. Nah, yang kelima, template kode dan integrasi untuk membantu Anda membuat fitur aplikasi umum dan mengimport ke sampel. Yang keenam, framework dan fitur pengujian yang lengkap. Yang ketujuh, fitur link untuk merekam performa kegunaan, kompatibilitas versi, dan masalah lainnya. Dan yang ke-8, dukungan dari C++ dan NDK. Yang ke-9, dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform yang memudahkan integrasi Google Cloud Manage dan aplikasi Engine. Nah, setelah itu kita masuk ke metode Android Studio yang digunakan untuk membangun aplikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan adapun alasan membuat aplikasi ini menggunakan Android Studio dengan
sangat cocok bagi programmer level dasar karena pada dasarnya tools ini memiliki begitu banyak fitur dan fungsi-fungsi yang sudah disesuaikan dan memudahkan dalam membuat aplikasi Android ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang pertama itu ada langkah pertama persiapan, lalu masuk ke identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, lalu penyusunan konsep, lalu desain aplikasi, lalu pembuatan software, lalu masuk ke evaluasi dan perbaikan, dan terakhir penyusunan laporan. Itu metode Android Studio yang digunakan untuk membangun aplikasi. Oke, kita masuk ke tahap perancangan. Tahap ini diawali dengan mencari dengan menentukan kebutuhan dari semua sistem yang akan diaplikasikan pada software yang akan dibangun. Hal ini sangat penting mengingat tahap ini adalah tahap awal dalam pengembangan aplikasi tersebut. Lalu kita masuk ke analisis. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan elemen-elemen di tingkat perangkat lunak. Dengan analisis ini pengembangan akan menentukan domain, data atau informasi atau fungsi, proses atau prosedur yang diperlukan beserta unjuk kerjanya dan tampilan yang diperlukan. Nah, kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan yaitu kita yang pertama spesifikasi hardware yang digunakan. Pengembangan sistem ini harus prosesornya maksimalnya prosesornya AMD A5 9120, Radeon R3 dan komuter source 2C plus 2G. Itu sudah 2,2 GHz ya, dan RAM-nya itu harus sekitar ya bisa juga sekitar 500 lah RAM-nya. Untuk spesifikasi software yang digunakan adalah sebagai berikut. Sistem operasinya kita menggunakan Windows 10 dan aplikasi yang kita buat nanti menggunakan aplikasi Android. Oke, kita langsung masuk ke desain perancangan aplikasi Amenusa, yaitu perancangan aplikasi yang dimulai dari menentukan use case, activity diagram, dan tampilan berikut ini adalah use case dari aplikasi Amenusa. Jadi di sini ada usernya, lalu dia masuk ke menu. Nah, di menu itu sebenarnya ada akun, jadi kayak tampilan beranda. Nah, jika dia masuk ke dalam beranda, dia maka bisa masuk ke dalam pengecekan daftar minum, lalu dia bisa laporan, dia bisa masuk ke keuangan, jadi totalnya berapa, dan nanti akan dikeluarkan seperti ada struknya seperti yang biasa sudah ada digunakan sekarang. Nah, jadi sini juga sudah ada diagram dasar aplikasi Amenusa. Sebentar saya zoom dulu. Nah, di sini kan dia hampir sama saja sih, hanya saja ini berbentuk diagram. Di sini ada mulai, lalu itu kita di dalam daftar ini ada minuman, baru cek pengeluaran, cek pemasukan, dan lapor keuangan. Nah, dan di sini juga ada daftar minuman kan, daftar apa saja yang ada di penjualan usaha tersebut, dan di sini juga ada daftar pengeluaran, itu pengeluarannya berapa dalam sehari atau seminggu atau sebulan. Nah, di sini juga ada daftar pemasukannya, dan juga setelah itu secara otomatis dia sudah ada laporan karena kita sudah membuat programnya secara otomatis. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perancangan atau tampilan Amenusa yang sudah saya buat atau saya desain. Yang pertama itu ada login. Nah, di sini user harus login menggunakan nomor handphone, email atau username. Lalu dia memasukkan password 8 angka atau 8 digit. Nah, jika dia belum mempunyai username dan password, maka dia harus daftar dulu. Setelah itu baru dia masukkan username dan password. Setelah itu ketika dia sudah masuk, tap masuk, lalu itu timbullah ada namanya, tampilannya namanya akun. Nah, di akun itu
ada beranda, ada catatan, ada cek stok, dan ada laporan. Misalnya saya masuk ke dalam beranda, saya tap ke beranda. Nah, di beranda itu ada produk dan ada tombol buttonnya keluar dan kembali. Kalau keluar dia langsung keluar dari aplikasi, kalau dia kembali hanya kembali ke tampilan awal. Nah, jika saya tap produk, di produk itu ada daftar minuman. Daftar minuman itu daftar minuman apa aja yang ada. Misalnya ada Thai tea, lemon tea, ada alpukat dan lain-lain. Nah, misalnya saya kembali lalu saya cek catatan. Nah, saya tap di cek catatan. Di situ ada catatan masuk, pemasukan, dan ada catatan pengeluaran, dan juga ada catatan keuangan. Jadi di situ ketika user menggunakannya secara otomatis, maka di situ akan terdata secara detail. Nah, dan di sini juga ada tombol button keluar dan kembali. Oke, kita kembali lagi. Misalnya kita masuk ke halaman gaji. Di sini ada dua, ada halaman gaji karyawan dan cek keuangan. Nah, yang bisa melihat gaji karyawan hanyalah pemilik si pengusaha yang mempunyai usaha. Hanya pemilik usaha yang bisa membuka gaji karyawan dan juga keuangan. Nah, kenapa demikian? Aplikasi ini gunanya yang pertama untuk mempersingkat waktu. Jadi tidak susah lagi untuk mencatat atau menuliskan berapa penjualan, pemasukan, pengeluaran. Jadi dia sudah teridentifikasi, jadi dia langsung detail masuk ke tersimpan ke data. Dan kita di sini juga pasti menggunakan database ya. Oke, di sini saya akan masuk ke prinsip desain sini, interface. Di sini ikonnya sederhana. Yang pertama, ikon yang saya buat ini sederhana, yang terdapat dalam aplikasi, memudahkan user untuk bekerja dan dalam berniaga. Yang kedua, ada tombol instruksi yang mengarahkan pada proses penjualan teh 2 daun dengan jelas penempatannya. Yang ketiga, tampilan aplikasi Amin Nusa ini konsisten. Latar belakangnya warnanya tidak terlalu mencolok. Tombol navigasi berwarna putih yang mudah dikenal sama user. Setelah itu, penempatan tombol navigasi sangat familiar oleh pengguna Android, sehingga user dengan mudah untuk menikmati aplikasi ini. Lalu di sini, di mana aplikasi Android belum adanya kemampuan teknologi untuk menambahkan jaringan setiap tempat penjualan, karena setiap pengusaha memiliki beberapa tempat usaha di tempat yang berbeda. Jadi kita di sini masih harus membutuhkan jaringan karena aplikasi ini modenya online. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario aplikasi Amin Nusa. Yang pertama, di tasknya ada masuk menu aplikasi Amin Nusa. Di subteksnya ada login, username, password, dan masuk. Nah, di sini kompetensi intinya memilih sesuai keinginan pengguna, melakukan edukasi, masuk menu pilihan. Nah, deskripsinya, alur pengguna ini diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah itu mereka memilih sesuai apa yang sudah mereka diberitahukan oleh si pemilik pengusaha ini. Dan keterangannya itu tidak ada keterangan dalam pedoman ini, dalam aplikasi ini. Yang kedua, menu aplikasi Amin Nusa itu subteksnya ada pilihan menu Amin Nusa, beranda, catatan, cek stok, laporan. Nah, pengguna user ini menggunakan eksekusi. Kalau pengguna memilih sesuai apa yang diperlukan oleh untuk usaha ini. Oke, kita masuk yang ketiga di skenario aplikasi Amin Nusa ini. Di sini teksnya
ada menu beranda dalam aplikasi Amenusa, dan subteksnya ada produk, kembali, keluar, pengatur, dan tab layar. Nah, di dalam kompleks inti ini, di dalam beranda ada produk, keluar, dan kembali. Lalu deskripsinya di dalam produk akan menampilkan list-list daftar minuman. Lalu kita lanjut yang keempat, menu catatan aplikasi Amenusa. Ada catatan masuk, catatan keluar, dan laporan. Di aplikasi inti ini, di dalam catatan akan menampilkan catatan masuk, catatan keluar, dan laporan. Pengguna dapat memilih sesuai keinginan user. Tetapi untuk gaji karyawan itu yang bisa melihat hanyalah si pemilik pengusaha. Jadi yang kelima, menu pada gaji karyawan dan info keuangan aplikasi Amenusa. Jadi cek gaji karyawan, laporan keuangan, dan kita bisa kembali atau keluar. Ya, jadi kombinasi inti yang bisa mengecek gaji karyawan dan laporan manajemen hanyalah pemilik usaha tersebut. Jadi karyawan tidak bisa untuk melihat gajinya, hanya pemilik usaha yang bisa mengecek gajinya. Jadi intinya dari aplikasi Amenusa, aplikasi manajemen usaha ini untuk mempermudah dalam berusaha, baik dari lingkup kecil maupun lingkup besar, dan juga gunanya untuk yang pertama untuk disiplin dalam bekerja, kejujuran, dan juga mempersingkat waktu, karena si pemilik usaha ini juga bisa sambil memantau apa yang mereka perbuat di penjualan tersebut. Jika ada terjadi kecurangan, maka akan ketahuan dari si pemilik usaha tersebut. Oke, kita lanjut ke prototipe. Di prototipe adalah model pertama dari produk yang digunakan untuk mentesting konsep atau gambaran dari ide kita. Dalam konteks pengembangan aplikasi, sebuah prototipe ini bisa menjadi contoh awal dari aplikasi, dan hal ini menentukan mana fitur yang tidak akan digunakan sehingga muncul gambaran dasar dan tampilan aplikasi. Prototyping merupakan sebuah proses dari pengembangan aplikasi dasar. Keuntungan yang didapat pertama kali yaitu membantu kita menggambarkan ide kita dan menjadikan media komunikasi kepada sebuah tim atau pengguna. Beberapa alasan mengapa prototipe dibuat sebelum merancang aplikasi, yaitu evaluasi dan umpan balik sangat penting dalam perancangan. Para stakeholders dapat lebih mudah melihat, memegang, dan berinteraksi dengan prototipe daripada dengan dokumen atau gambar. Anggota tim bisa berkomunikasi secara lebih efektif, lebih mudah mencoba ide-ide yang baru, mendorong pemikiran lebih dalam aspek perancangan yang sangat penting. Maka dari itu, prototipe mendukung perancangan dalam memilih alternatif perancangan aplikasi berlangsung. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari perancangan aplikasi saya ini atau dari perkataannya yang kurang pas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.